Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Sore. Perkenalkan, nama saya Noval dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai lingkungan hidup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini sering sekali nih terjadi bencana alam yang terjadi. Coba boleh bantu aku, apa aja sih bencana alam yang belakangan ini sering terjadi? Banjir. Nah, tanah longsor, gempa, masih banyak lagi ya. Nah, yang menjadi bencana alam yang terjadi ini, yang menjadi menarik dan perhatiannya adalah di mana bencana alam itu terjadi bukan hanya alam itu sendiri yang melakukannya, tetapi ada keikutsertaan manusia di dalamnya, yang tentunya tindakan manusia itu yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebagai contoh konkret kita bisa melihat masih banyak masyarakat yang menebang pohon sembarangan. Nah, secara ruang lingkup yang lebih luas kita masih melihat banyak organisasi atau perusahaan yang menebang pohon sebagai bahan baku utamanya, tapi masih mengabaikan reboisation itu. Padahal hal tersebut sangat penting demi kelangsungan kehidupan di hutan. Dan kalau kita melihat di kehidupan nyata di masyarakat sekitar, kita masih melihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menanam pohon. Mungkin banyak untuk perumahan, bangunan, tapi tidak ada solusi untuk penanaman atau penghijauan kembali. Selain itu, kita masih bisa melihat masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang akhirnya menyebabkan banjir. Di sini kita juga tahu bahwa banjir itu selain dari sampah bisa disebabkan oleh mungkin dataran yang rendah di daerah tersebut, mungkin resapan air yang kurang, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sampah ini menjadi salah satu faktornya banjir itu terjadi. Dan yang paling berbahaya yang bisa merusak kesehatan adalah akhirnya dari sampah tersebut menimbulkan sakit penyakit di antara masyarakat dan di lingkungan masyarakat, seperti dalam penggunaan airnya, kualitas udara pun akhirnya menjadi kotor dan tidak steril lagi. Nah, dari data yang saya baca dari Environmental Performance Index tahun 2022, Indonesia tercatat menduduki ranking atau peringkat 164 dari 180 negara yang diriset, dan Indonesia mendapatkan total skor 28,2 dari total poin 100 poin. Nah, dari hal tersebut kita dapat kesimpulan bahwa Indonesia menduduki peringkat paling bawah dan terendah dari negara-negara lainnya yang ikut riset. Dan indikator penilaiannya itu dari kesehatan lingkungan, dari iklim, dan dari daya hidup ekosistem. Nah, oleh karena itu masalah lingkungan hidup ini bukan masalah yang kecil untuk kita bisa biarkan atau bisa kita abaikan, kita cuekan atau kita acuhkan, tapi masalah lingkungan hidup ini adalah masalah yang besar dan cukup serius untuk kita hadapi. Kita bisa memulainya dari hal yang kecil, seperti kita bisa menanam pohon atau menanam tanaman. Mungkin terlalu sulit bagi kita untuk menanam pohon di lapangan lebar, lapangan luas ataupun di hutan, tapi kita bisa mencobanya dari lingkungan depan rumah atau lingkungan sekitar kita untuk bisa menanam tanaman atau bisa menanam pohon yang akhirnya menimbulkan penghijauan di lingkungan tersebut, dan kualitas udara pun di lingkungan akhirnya menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau mobil yang menimbulkan asap. Tentu hal tersebut kita lakukan untuk mengurangi polusi udara. Nah, mungkin tempat yang kita ingin tuju masih bisa kita jangkau dengan jalan kaki atau menaiki sepeda ataupun dengan transportasi umum. Nah, kita bisa kok mulai dari sekarang mencoba melakukan hal kecil tersebut untuk mengurangi polusi udara. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di masa pandemi kemarin kita bisa lihat di berita di TV bahwa ada perbandingan sebelum PPKM maupun sesudah atau sebelum COVID. Itu tampak perbedaan polusi udara itu sangat nyata banget, di mana setelah adanya PPKM semua mobilitas masyarakat itu dibatasi, akhirnya khususnya untuk menaiki kendaraan atau berpergian kemana-mana. Nah, akhirnya terlihat bahwa kualitas udara jauh lebih jernih dibandingkan pada waktu itu masyarakat beraktivitas seperti biasanya menggunakan kendaraan-kendaraan yang berasap.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bisa menjaga dan merawat lingkungan alam dengan baik, mulai dari hal yang kecil saja. Menjaga lingkungan alam itu semata-mata bukan kepentingan kita sendiri atau kepentingan pribadi untuk saat ini, tetapi demi menjaga masa depan bumi ini juga. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.